Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai pendaftaran P3K 2023. Wajib memiliki pengalaman kerja dan ini alasannya ya. Nah, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung ke channel Irawan Official, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Baik, untuk pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara CASN 2023 akan dibuka mulai 17 September 2023. Pada tahun ini rekrutmen CASN akan dilakukan untuk seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Berkaca dari seleksi P3K sebelumnya, jadi bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan syarat bagi pendaftar formasi P3K untuk memiliki pengalaman kerja. Hal tersebut yang diungkapkan oleh mantan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama terkait seleksi formasi P3K tenaga teknis pada tahun 2022. Kalau P3K ia harus sudah memiliki pengalaman seperti pro hire, kalau di swasta, ujar Satya dikutip dari kompas.com. Kemudian lantas apa alasan pendaftar harus memiliki pengalaman kerja sebelumnya? Jadi P3K harus berpengalaman kerja. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BHHK BKN Nur Hasan membenarkan seleksi P3K wajib diikuti oleh pelamar yang memiliki pengalaman kerja. Menurutnya hal tersebut berhubungan dengan kebutuhan profesi P3K. Salah satu yang dibutuhkan dari profesi P3K adalah pengalaman kerjanya, ujar Nur Hasan kepada kompas.com. Kemudian ia mengungkapkan aturan tersebut dibuat dengan harapan peserta seleksi bisa langsung bekerja sehabis ditetapkan menjadi P3K. Meski begitu ya, Nur Hasan tidak mengungkapkan berapa lama durasi pengalaman bekerja yang dimiliki peserta seleksi P3K tahun 2023. Sementara terkait dengan persyaratan lengkap rekrutmen P3K tahun 2023, kami persilakan untuk menunggu pengumuman resmi tanggal 16 September nanti imbuhnya. Sedangkan dilihat dari persyaratan P3K tahun 2022, peserta seleksi harus memiliki pengalaman yang sedikit ya, paling sedikit 2 tahun di bidang yang dilamar. Hal tersebut diwajibkan atau dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh perusahaan atau lembaga yang disyaratkan. Kemudian tidak bisa daftar P3K dan CPNS sekaligus. Nah, ini hal penting juga untuk diketahui oleh Bapak Ibu ya mengenai pelamaran atau seleksi CASN di tahun 2023 khususnya untuk P3K dan PNS. Di sisi lain, peserta seleksi tidak bisa mendaftar kedua formasi secara bersamaan yakni P3K dan CPNS. Hal tersebut diungkapkan oleh Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Muhammad Aferoj. Menurutnya peserta CASN tidak bisa mendaftar seleksi CPNS dan P3K dalam waktu yang bersamaan. Tidak bisa mendaftar PNS dan P3K, hanya bisa daftar satu formasi saja katanya, seperti diberitakan kompas.com. Karena itu Aferoj menyarankan agar peserta seleksi CASN memilih salah satu formasi sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian harus diingat dulu untuk Bapak Ibu ya, syarat mendaftar untuk P3K. Syarat umum pendaftaran P3K telah diatur sebelumnya di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Berikutnya syaratnya, yang pertama Bapak Ibu harus paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, tetapi karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkannya. Kemudian yang tentunya saja ya sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar,
Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K. Kemudian informasi jadwal seleksi P3K tahun 2023 berdasarkan surat BKN nomor sekian ya, seperti dikutip dari halaman BKN bahwa untuk pengumuman seleksi akan dilaksanakan pada 16 sampai 30 September 2023. Kemudian pendaftaran seleksi 17 sampai 6 Oktober 2023. Seleksi administrasi 17 September sampai 9 Oktober 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi 10 sampai 13 Oktober 2023. Kemudian masa sanggah 14 sampai 16 Oktober 2023. Jawab sanggah 14 sampai 18 Oktober 2023. Kemudian pengumuman pasca sanggah 17 sampai 23 Oktober. Penarikan data final 24 sampai 26 Oktober. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi 27 sampai 30 Oktober 2023. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi 31 Oktober hingga 3 November 2023. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 5 sampai 29 November 2023, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 10 November sampai 1 Desember 2023. Kemudian untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 25 November sampai 4 Desember 2023. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan 1 sampai 10 Desember 2023, pengisian DRH NIP 3K tanggal 11 Desember sampai 9 Januari 2023. Kemudian usulan penetapan NIP 3K akan dilaksanakan pada 10 Januari sampai 9 Februari 2023. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang tentunya sedang menunggu pelaksanaan seleksi CASN, P3K dan PNS, tentunya Bapak Ibu harus sering mengecek laman SSCASN ya, CASN, SSCASN. Tentunya Bapak Ibu akan melihat di sana hal apa saja yang harus diisi, kemudian dokumen penting yang harus dipersiapkan tentunya sebelum pelaksanaan. Ya, baik itu KTP, kemudian KK, NIK. Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan dengan permasalahan yang ada, kemudian segera untuk memperbaikinya. Baik itu di Dukcapil, kemudian verbal ijazah dan sebagainya. Bapak Ibu harap berkoordinasi dengan operator yang ada di sekolah masing-masing, khususnya untuk guru ya, apabila ada kekeliruan atau kesalahan data yang diinput. Apalagi sekarang untuk pelaksanaan seleksi CASN atau P3K di tahun 2023 ini tentunya harus melalui pelaksanaan pendataan non ASN ya. Nah, diharap pendataan tersebut bisa Bapak Ibu laksanakan ya sesuai dengan arahan BKN, jangan ada data yang salah, kemudian SK yang dilampirkan dan sebagainya. Harap dikoordinasikan dengan instansi masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.